Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan contoh atau menyampaikan suatu kasus di mana kita mencari nilai akhir dari suatu kegiatan. Baik itu biasanya digunakan oleh pelatihan, kemudian guru atau dosen yang nantinya akan mengumpulkan nilai akhir. Di sini sebagai contoh, absensinya kita buat 10% dari seluruh absensi. Kemudian ada tugas 20%, UTS 30%, UASnya 40%. Jadi di nilai akhirnya nanti adalah absensi ditambah dengan tugas, ditambah UTS, ditambah UAS. Maka itu adalah nilai akhir. Baiklah, kita mulai saja langsung. Untuk merubah nama dari huruf besar ke huruf kecil, maka kita gunakan proper, kurung, kita klik dari teksnya, enter, kemudian kita besarkan dulu ya, kemudian kita lanjut ke bawah. Ini sudah selesai. Sekarang kita pindahkan ke bagian nama. Jadi kita kopikan saja, copy, kemudian di sini kita pilih, jangan langsung dipaste, tapi kita pilih yang value. Nah, biar sama dengan yang di sini. Kemudian kita hapus. Ya, sudah selesai. Kita lanjut ke nilai. Nah, jadi untuk absensi, jumlah absensi pertemuannya sebanyak 16 kali dari kegiatan tersebut. Maka untuk nilai absensinya adalah sama dengan dibuka kurung, kemudian kita masukkan nilai ini dibagi dengan nilai maksimal pertemuan, yakni 16 tutup kurung. Jadi ini baru dapat nilai 1 ya. Karena kita mau ngambil 10%, maka ini dikalikan dengan 10. Kita tambahkan rumusnya menjadi 10. Nah, sekarang kita dapat nilai absensinya. Maka sama dengan yang bawah nanti, sama dengan kita buka kurung dulu, kita selesaikan satu persatu. Diklik jumlah pertemuannya dibagi dengan jumlah maksimal pertemuan dikalikan dengan 10. Itu. Jadi hasilnya adalah 9,38. Kemudian untuk nilai tugas. Nilai tugasnya. Ini nilai tugas. Nilai tugas ini adalah rata-rata dari tugas 1, tugas 2, dan kuis. Kemudian kita kalikan dengan 20%. Rumusnya yang kita buat adalah sama dengan, selesaikan satu-satu dulu. Kita ambil rata-rata dulu menggunakan average. Kemudian kita klik yang ini. Kita tinggal blok, tutup kurung, kemudian enter. Ini baru mendapatkan rata-rata. Belum mendapatkan 20%-nya. Seharusnya kalau dia nilainya semuanya 100, maka nilai tugasnya adalah 20. Maka di sini kita tinggal kalikan. Cukup kita tutup sekali lagi. Ini kita buka dan tutup kurung, baru dikali dengan 20%. Nah, itu nilainya. Maka kita kalikan dengan 20%. Sama, kita ulang kembali, sama dengan kita ambil nilai rata-ratanya, tutup kurung, kita ambil dari sini sampai ke nilai kuis, kita tutup, enter. Kita dapatkan rata-ratanya. Setelah itu kita masukkan lagi rumus atau tambahkan rumusnya, jadi sama buka kurung dan tutup kurung dikali dengan 20%. Tuh, gampang bukan? Lanjut kita ke UTS. UTS sama dengan nilai yang di sini tadi ya. Jadi sama dengan kita buka kurung langsung, nilai UTS-nya, kemudian dibagi dengan nilai maksimal, ditutup kurung dikalikan dengan 30%, karena tadi UTS-nya adalah 30%. Selesai, kita enterkan.
Jadi sama dengan nilainya, kita ambil nilai dibagi dengan 100 tutup kurung dikali dengan 30. Nah, maka nilainya itu ya. Kita contoh yang kedua, sama dengan buka kurung nilai 7 atau nilai UTS-nya dibagi dengan 100 tutup kurung dikali dengan 30. Nah, itu hasilnya. Lalu untuk nilai UAS. Nilai UAS-nya 40%. Sama dengan buka kurung, kita klik nilai UAS-nya. Ini nilai UAS-nya. Kemudian dibagi dengan 100 karena nilai maksimalnya adalah 100. Kita kalikan dengan 40. Nah, itu hasilnya. Sama tadi ya, kita masukkan yang kedua ke kurung nilai UAS-nya ini dibagi dengan 100 atau nilai maksimalnya, tutup kurung dikali dengan 40. Ini udah cukup. Kemudian untuk nilai ke bawah tinggal kita klik 2 kali maka selesai. Kemudian yang ini juga sama, selesai, hasilnya sama ya. Kemudian yang kedua juga sama. Kemudian yang terakhir kita klik 2 kali. Nah, maka hasilnya clear. Ini kita coba kita masukkan nilai sementara. Kemudian ada nilai akhir. Nilai akhir ini adalah atau NA itu sama dengan nilai absensi ditambah dengan nilai tugas ditambah dengan nilai UTS ditambah dengan nilai UAS. Ya. Jadi di sini kita masukkan rumusnya. Sudah jelas, sama dengan nilai absen ditambah dengan nilai tugas ditambah dengan nilai UTS serta ditambah dengan nilai UAS. Atas ya. Tuh. Jadi nilainya adalah 100. Sehingga untuk memudahkan ke bagian bawahnya tinggal kita klik 2 kali maka semuanya selesai. Maka untuk pengolahan data kita tidak perlu repot, hanya dengan menggunakan rumus sederhana maka pengolahan nilai itu dapat dikerjakan atau bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Untuk nilai akhir biasanya seperti ini. Jika nilai 80 sampai dengan 100 maka nilai atau hurufnya adalah A. Jika nilai 70 sampai dengan 89 maka nilainya B. Jika 60 sampai dengan 69 nilainya C. Untuk 50 sampai dengan 59 nilainya D. Itu yang terakhir, di bawah 49 maka nilainya adalah E. Jadi dari ketentuan berikut, ketentuan nilai, ya, ketentuan nilainya adalah rentang nilainya ini ya. Ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nilai akhir untuk huruf. Jadi rumusnya sudah jelas tadi ya, ketentuannya adalah 80 sampai 100 itu adalah A, 70 sampai 89 adalah B, 60 69 itu C, 50 sampai 59 D, dan di bawah 49 itu adalah E. Untuk mencari nilai akhir untuk huruf, rumusnya adalah sama dengan jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya adalah A. Kita uji coba
1 dulu. Ya, jawabannya adalah benar ya. Apabila karena dia nilainya 100, maka keterangannya adalah A. Sekarang kita coba acak dulu dengan nilainya 82. Tetap A ya. Kita masukkan 79, maka dia false karena kita baru membuat sebuah rumus saja. Nah, coba sekarang kita balikin ke normal. Jadi ini kita tambahkan. Kita hapus koma. Cukup kita kopikan. Kita letak ke bagian depan. Karena tadi ada 80 untuk yang ini, kita rubah menjadi 70. Ini 70, kemudian kita rubah menjadi B. Kita pastekan lagi. Yang ini kita rubah menjadi 60. Menjadi C. Kita pastekan lagi. Yang ini menjadi 50. Kita rubah ini menjadi D. Kemudian kita pastekan. Ini kita rubah. Ini kita rubah menjadi 50. Ini kita rubah menjadi lebih kecil dari 50. Maka nilainya adalah E. Kita tutup. Kita tutup sebanyak dari buka kurungnya. Sebenarnya walaupun kita tidak tutup kurung, nanti dari aplikasi Microsoft Excel akan menutup secara otomatis ya. Dan enter, hasilnya sudah. Anda kalau ini kita rubah menjadi contoh 50, maka nilainya adalah D. Ini ya. Kalau kita rubah menjadi 49, maka nilainya adalah E. Benar ya. Maka kita tinggal untuk yang ke bawah, sangat mudah sekali, tinggal klik 2 kali. Ini hasilnya. 79 itu B ya. Ada yang salah kah kira-kira? 69 C. Oke. Sebegitu mudahnya kita untuk mengolah data yang berbentuk angka seperti ini dengan mudah, dengan menggunakan rumus-rumus yang sangat mudah untuk dipelajari. Semoga membantu untuk kita semua dan semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.